Selamat malam kerabat Nusantara. Salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya Firman dan Pak Purwoaji. Kita akhirnya bisa ini ya Pak Pur, bisa menjelajah lagi. Karena selain ada program kemarin, kita sempat beberapa kali upload jelajah mistis. Kita juga sebenarnya ada poin utama ekspedisi itu kita menjelajah tempat-tempat yang bersejarah. Dan kali ini kita ada di satu tempat yang juga syarat akan sejarah, masih di Salatiga. Kita ada di gedung Pakuwon Perjanjian Salatiga. Oke, Pak Purwoaji, kalau kita menelisik lebih jauh ke gedung Perjanjian Salatiga ini, kenapa ini disebut Pakuwon? Itu dari kata aku itu mungkin bupati ya. Oh iya, benar. Nah, sementara Paknya itu dari Palereman, karena ini dulu tempat peristirahatan bupati. Jadi mungkin Pakuwon itu karena alih bahasa, jadi biar orang Jawa itu mudah, biasanya kan nyingkat atau itu jadi kan Palereman aku jadi Pakuwu, terus dipermudah Pakuwon. lagi jadi Pakuwon. Oh, jadi alih bahasa ya Pak ya sebenarnya. Pada waktu itu kan masih zamannya VOC. Jadi betapa sempurnanya DVD Attenborough pada waktu itu. Iya. Jadi ini kayak titik sempurnanya politik adu domba. Iya, keberhasilan dari DVD Attenborough. Betul. Di Jawa itu ya termasuk Perjanjian Salatiga. Oke, perlu teman-teman tahu juga, sebelum adanya Perjanjian Salatiga itu tertanggal di 17 Maret 1757 ya Pak ya. Oke, nanti mungkin bisa dikoreksi teman kalau salah. Sebelumnya masih ada perjanjian yang namanya Perjanjian Giyanti. Itu membelah antara Jogja dan Solo ya Pak ya. Yogyakarta dan Solo. Tapi pada akhirnya pada waktu Perjanjian Giyanti yang melibatkan antara Hamengkubuwono I dan Pakubuwono III ya Pak ya. Ternyata ada satu tokoh yang terlupa di situ. Yang jadi cikal bakal pada akhirnya adalah Perjanjian Salatiga harus dibuat. Ada satu tokoh yang terlupa, dia tokoh yang nggak asing juga mungkin di Solo ya Pak ya, di Mangkunegaran ya, Raden Mas Said, atau lebih familiarnya Pangeran Sambernyawa. Jadi setelah Perjanjian Giyanti, ternyata Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa itu merasa dilupakan dua tokoh sebelumnya. Dan sebenarnya ini kayaknya tiga tokoh ini antara Hamengkubuwono, Pakubuwono dan Pangeran Sambernyawa itu masih satu keturunan ya Pak? Masih satu keturunan. Satu Mataram Islam. Itu satu terah, satu darah. Pada waktu sebelum adanya Perjanjian Salatiga, Raden Mas Said melawan untuk mungkin pada waktu itu untuk akhirnya diakui dan pengakuan ya Pak ya. Dan agar dia juga punya wilayah sendiri. Nah, akhirnya mungkin VOC merasa dirugikan kalau perlawanan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini terus-terusan dilakukan, nantinya juga akan merugikan VOC. Dan akhirnya karena merasa daripada saya dirugikan terus oleh Raden Mas Said, perlawanan Raden Mas Said ini, ya udah, tak kasih Perjanjian Salatiga, tak bagi wilayah. Jadi pada akhirnya daerah kekuasaannya Hamengkubuwono dan Pakubuwono harus dibagi ke Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa itu. Ini begitu luar biasa perlawanannya Pak ya, karena menurut saya pribadi hal-hal ini jadi memprihatinkan karena ini VOC sangat berperan penting di situ. Oke, kerabat Nusantara, ada satu hal juga yang mungkin nanti lebih bisa kita diskusikan, tapi kayaknya lebih asik kita mendekat ke lokasi ya Pak ya. Lokasi kita yang dulu pernah ditempati perjanjian ya. Kita coba ke depan gedung biar nanti teman bisa lebih lihat gedungnya itu seperti apa, dan mungkin dari arsitek juga masih ada pengaruh Belanda ya Pak, arsiteknya. Kental saki Belandanya. Oke, kita ke lokasi berikutnya untuk bahas lebih asik lagi sama Pak Purwoaji.
Halo kerabat Nusantara, kita sudah berada di lokasi yang sangat dekat dengan gedungnya. Cuma saya belum tahu pasti sih ini apa nanti letaknya sebelah mana untuk lokasinya gitu Pak. Oke, Pak Purwaji, sebelum nanti kita coba eksplor lebih jauh, sejarah yang saya baca beberapa kali itu ternyata perpecahan itu dimulai setelah era Sultan Agung ya Pak ya, kalau nggak salah gitu. Iya, iya. Berarti saat Sultan Agung itu dari Panembahan Setopati itu Raja Mataram Islam pertama gitu. Terus yang kedua Sultan Agung, baru setelah itu setelah sah Sultan Agung, mungkin ibaratnya kalau bahasanya itu mangkat gitu Pak. Itu Sultan Agung mangkat itu baru jadi kayak rebutan kekuasaan antara beberapa kubu, 3 kubu ini khususnya. Mungkin ini rumusan yang saya baca ya Pak. Akhirnya saya menyimpulkan sendiri, ternyata perjuangan Raden Mas Said selesai di situ. Karena setelah itu beliau dapat kekuasaan, kalau nggak salah itu Mangkunegaran itu di daerah wilayah Monogiri, Karanganyar sampai Ngawen kalau nggak salah Pak. Cuma nanti bisa dikoreksi teman-teman mungkin. Jadi akhirnya dapat wilayah itu dan selesai. Nah ini yang saya aneh Pak Purwaji. Otomatis kan ini yang tersenyum lebar pasti VOC ya Pak? Iya jelas. Karena keberhasilan VOC untuk memecah belah itu. Betul. Dan itu VOC sendiri yang dapat untung. Padahal juga sebelumnya, era-era sebelumnya pun juga pernah terjadi hal-hal seperti ini. Dan ternyata juga bukan murni VOC yang masuk ke wilayah raja-raja lokal, tapi ternyata juga ada keterlibatan raja-raja itu sendiri. Jadi kayak ibarat sebelum mungkin zamannya Amangkurat itu, ternyata mereka juga ada beberapa tokoh yang memang sengaja menghadirkan VOC untuk kerjasama. Iya. Ternyata juga kayak gitu ya Pak ya. Nah ini yang muncul di benak saya Pak Purwaji. Raja-raja zaman dulu itu pasti kan ada yang linuwih itu tadi, dan mereka pasti juga mungkin ada bantuan-bantuan yang nggak terlihat untuk menyelesaikan segala sesuatu. Nah, tapi kok dengan VOC ini, dengan permasalahan ini kok sampai mereka ibaratnya dikalahkan dengan orang yang bukan, mungkin kalau sama-sama sakti atau sama-sama raja mungkin itu masih wajar gitu Pak. Tapi ini dengan pihak luar dan bukan lawan yang imbang gitu untuk raja-raja Nusantara kan. Itu bisa dijelaskan ya Pak Purwaji? Jadi intinya Mas Nur dari pertanyaan Mas Firman dari pertanyaan tadi kan, kenapa orang Linuwih yang diambing-ambingi dengan Linuwihnya itu dan faktor alamnya dengan kesaktiannya, tapi bisa dipecah belah dengan betul. Intinya pertanyaan. Ya, intinya itu Pak. Nah, kira ada deg-degan Mas. Sebenarnya gini Mas, itulah yang kita bahas ke pokok intinya aja Mas ya. Linuwihnya kita khususnya orang-orang dulu, beliau dulu itu linuwihnya lebih dalam linuwih hati, linuwih yang dalam karena kesaktian. Kelinuwihannya beliau dulu itu berangkat dari rasa, dari hati Mas. Dengan topo broto, dengan ngolah rasa, segala ritual dan lelaku ya Pak. Dia lebih cerdas di hati, dia lebih mengolah hati. Misalnya dengan lelaku itu kan dia harus mengendalikan hawa nafsu juga. Betul. Nah, sedangkan VOC orang-orang barat dulu cerdasnya di akal Mas. Jadi dia lebih mengolah bagaimana licik, bagaimana menguasai, bagaimana memperdaya orang. Nah, diolah ke situ. Intinya gini Mas, kalau beliau dulu, ya bahkan sampai sekarang pun ya, hal seperti itu kan bukan cuma dulu tapi sekarang juga masih ada sampai sekarang ya Pak. Sekarang itu seorang yang lebih menggunakan rasa Mas. Karena hati itu rasa, karena kecerdasan di dalam itu pakai rasa. Itu berpikir pun juga dia lebih kerasa daripada ke otak. Dan seorang yang berpikir dengan rasa, dengan hati, itu mudah sekali dibodohi dengan kelicikan Mas. Dengan akal itu tadi Pak. Dengan akal itu.
dan itu terjadi dari zaman dulu, dari zaman sebelum beliau-beliau yang kita bicarakan ini, zaman sebelumnya pun seperti itu Mas. Bahkan maaf, dari zaman Nabi pun seperti itu Mas. Dari zaman Sunan-Sunan pun seperti itu. Itu mereka karena mereka lebih menggunakan berpikir dengan rasa itu. Kalau makanya beliau-beliau itu mudah sekali dipengaruhi dengan otak Mas. Karena rasa itu kalau sudah dia berpikir dengan rasa, dengan dia memanajemen rasa, otaknya lemah Mas, akalnya lemah. Makanya kita bagaimana, itulah hebatnya, itulah mengapa kita harus belajar sejarah. Sejarah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dengan sejarah kita tahu apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita lebih perbaiki. Itulah sejarah. Betul, Bukan sejarah tentang bangsa ini, tapi sejarah dalam perjalanan kita pun kita harus selalu evaluasi. Jangan melupakan yang kemarin atau kemarinnya yang pernah kita lalui, karena itu untuk evaluasi. Betul. Yang mungkin pada kasus perjanjian Salatiga ini adalah bagi kekuasaan itu Pak. Nah, itu bukti dari keberhasilan VOC, dari kelemahan beliau-beliau dulu yang harus kita pelajari. Betul. Mungkin yang belum sempurna dilakukan pendahulu kita atau leluhur kita, jangan sampai saat ini kita ulangi dan itu jadi PR kita untuk generasi kedepannya. Dan poin penting tadi teman-teman atau kerabat Nusantara dan juga mungkin teman-teman kru yang di sini, apa yang disampaikan Pak Purwaji, betapa pentingnya kita belajar sejarah secara kebangsaan atau sejarah negara ini, Nusantara ini, tapi juga mungkin sejarah diri kita sendiri. Bagaimana kita yang dulu dengan kita yang sekarang, sampai nanti akhirnya kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Luar biasa poinnya ini ya Pak Pur ya. Karena ternyata hanya masuk, ibaratnya kita masuk pintu gerbang tentang perjanjian Salatiga, tapi udah dapat banyak sekali poin dan masukan. Karena itu bisa dilebarkan sebenarnya. Betul. Oke Pak Purwaji, mungkin kerabat Nusantara juga penasaran seperti saya. Sebenarnya lokasinya, titiknya di sebelah mana untuk pada waktu itu mungkin rembukannya atau penandatangannya itu di ruangannya sebelah mana gitu Pak? Oke Mas, kita menuju ke sana, nanti kita gambarkan di sana bagaimana di sana, kita menuju ke sana. Oke, berarti lokasi selanjutnya adalah lokasi sebenarnya ya Pak ya? Sebenarnya. Lokasi di mana perjanjian itu dilakukan. Oke, kalau Nusantara jangan beranjak, tetap ikuti perjalanan saya dan Pak Purwaji bersama tim ekspedisi Pusaka Nusantara. Oke, jangan beranjak. Berarti ini masuk wilayah belakang gedung yang depan itu pakonya Pak ya? Oh gitu. Dulu di sini ada pendoponya. Oh sebenarnya arsiteknya masih arsitek seperti dulu. Arsitek kalau yang di depan itu masih arsitek Belanda. Cuma yang belakang ini dulunya tetap sama arsitek Belanda atau berbeda? Yang saya lihat ada campuran dengan Jawanya, seperti yang rumah dinas itu kan ada. Betul. Oh, berarti bisa dibilang justru letak perjanjiannya atau mungkin lokasi untuk rembukan atau tanda tangan dan macam-macam itu justru di sini Pak, titik ini ya Pak ya. Oh, cuma sekarang emang nggak tersisa bangunnya. Mungkin ini kan masih ada nih Mas. Oh iya benar. Kayak bekas-bekasnya. Kayak pondasi gitu ya Pak. Berarti alasan tadi nggak ke dalam, tapi kita justru ke belakang itu karena titiknya di sini Pak Pur. Benar sekali Mas. Titiknya saat perjanjian itu di sini. Dulu di sini ada bangunannya mirip pendopo itu Mas. Oh berarti mungkin arsiteknya beda. Yang di depan tadi kan memang bangunan Belanda kental banget ya Pak ya. Kalau di sini Belanda campuran Jawa, kayak yang di rumah dinas itu Mas. Oh masih ada mungkin kayak
jaga atau itu di ornamental itu masih ada Jawa-Jawanya Pak. Jawanya itu. Tapi memang sudah sama sekali nggak ada sisanya ya. Tapi kalau sisa mungkin ada Pak ya. Tapi di bawah mungkin ya. Ini kan masih ada sisa-sisanya tuh Mas, kayak pondasi atau apa itu. Oh, tapi mungkin tertimbun dan karena sekali lagi keterbatasan, mohon maaf pemerintah untuk mengupas lebih jauh atau sini mungkin merawat atau menjaganya mungkin ya, kurang, atau mungkin juga nggak tahu karena ini sekali lagi ya pandangan secara metafisika atau mungkin bisa dibilang sisa energinya yang terlihat di sini ya Pak. Iya benar sekali di area sini. Luas ya Pak ya. Luas. Karena di sana pun juga sebenarnya ada bangunan-bangunan juga Mas. Karena yang posisi pendoponya itu yang saya lihat di sini. Oh. Kita kayak berada di dalamnya mungkin Pak. Iya. Cuma kalau pohon-pohon ini dari dulu ada Pak. Nah, ini kan masih udah baru ini. Oh. Tapi unik kayak di sekitar sini yang unik cuma pohon ini Pak soalnya. Oke, Pak Purwaji. Mungkin kerabat Nusantara penasaran. Kalau titik ini adalah titik yang sebenarnya untuk tempat perjanjian Salatiga pada waktu itu. Otomatis kan pasti teman-teman terbayang suasana pada waktu itu bagaimana. Dan mungkin barangkali ada yang belum tahu wajah dari beliau-beliau yang terlibat di sini kayak semisal Raden Mas Said, terus Pakubuwono ketiga. Dan ternyata pada waktu itu juga ini Pak ya, Hamengkubuwono itu mewakilkan nggih. Kalau nggak salah patihnya ya, Danurejo. Iya benar. Oke, mungkin kalau kerabat Nusantara pengen tahu melalui sketsa kira-kira bisa enggak Pak? Nanti saya akan usahakan untuk memvisualkan suasana keadaan saat perjanjian itu. Nanti kita ilustrasikan Mas. Oke, kerabat Nusantara tetap ikuti kita coba nanti inti proses sketsa ya Pak ya. Sketsa suasana perjanjian Salatiga pada waktu itu. Oke, jangan beranjak, kita langsung sketsa. Kerabat Nusantara, sketsa dari Pak Purwaji ternyata sudah selesai dan mungkin untuk mengobati rasa penasaran kerabat Nusantara dan juga saya pribadi, mungkin bisa ditunjukkan sekaligus dijelaskan hasil sketsanya Pak. Nah ini Mas, hasil dari sketsa yang tadi saya bikin. Semoga beliau-beliau bila ada saya penuh kelemahan, penuh kekurangan, bila kurang mirip atau kurang pas dengan yang saya tangkap, beliau, saya yakin beliau memahami Mas. Oke, ini mungkin tapi nggak terlalu kelihatan karena malam. Nanti akan coba diperjelas melalui slide gambarnya. Jadi ini hasil sketsa Pak Purwaji. Di sini ada 3 tokoh tersebut. Mungkin yang mananya bisa dijelaskan Pak Pur? Nah, ini Mas, ini yang tadi Mas Firman namakan yang minta bagian wilayah. Raden Mas Said Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa. Beliau ini Mas. Nah, dari sini kelihatan keren, kelihatan galak karena memang beliau biasa di pertempuran, memang karakter dia seperti itu. Nah di sini dia pun kelihatan tampak dia keras Mas. Bekakang kudu entuk seperti itu. Nah ini VOC-nya bukan ternyata yang mendampingi di sini yang saat perundingan itu bukan tentara tapi pebisnis, karena VOC itu sebetulnya kan orang dagang betul. Makanya betul, dia wajar punya otak yang licik. VOC-nya itu yang ini maka dari face-nya kelihatan dia memang licik dan sangat mempengaruhi sama Raden Mas Saidnya, Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa itu. Nah, lalu yang kiri ini Pak? Nah ini Pakubuwono ketiga. Solo ya Pak.
sebetulnya dia pun tidak ikhlas untuk untuk memberikan. Sementara ini Patih Danurejo dia lebih ke diam karena dia posisinya memang dia seorang patih, cuma mewakili diberi mandat sama Hamengkubuwono. Sebenarnya Hamengkubuwono itu pun juga kurang setuju, makanya di sini debat Mas sebenarnya. Dan itu cukup ramai perdebatannya itu cukup panas Mas. Selesainya itu cukup lama. Untuk selesai itu. Tapi untuk menjaga semuanya, karena beliau itu adalah seorang raja, seorang pemimpin, maka mungkin kearifannya beliau, meskipun itu sebetulnya ini yang jadi biang keladinya itu VOC itu, tapi akhirnya disepakati diberi wilayah yang tadi Mas Firman sebut. Dan yang benar-benar fake atau kontra itu ya beliau Raden Mas Said, karena terlihat banget ini beliau sangat ini Pak ya, bersikukuh pengen. Cuma dari ini teman-teman hebatnya sketsa dan gambaran visual ya Pak ya. Dari seperti ini pun kita bisa melihat, membayangkan suasana pada waktu itu, dan ya memang mau nggak mau kita kayak, apalagi kita di tempatnya, jadi kayak akhirnya kayak benar-benar ya rasanya bisa merasakan paling nggak, oh ternyata perseteruan yang terjadi itu sampai sebegitu sengitnya. Oke, Pak Parwaji, lagi-lagi saya yang orangnya penasaran itu muncul pertanyaan di benak saya Pak. Mungkin bisa dibilang isi perjanjian Salatiga ini nggak ada hubungannya atau nggak ada, ibaratnya nggak ada keuntungannya untuk Salatiga. Ya, untuk wilayah sini. Iya, untuk wilayah Salatiga. Karena cuma ditempati. Betul. Perjanjian itu hanya bertempat kebetulan di Salatiga. Atau mungkin saya nggak tahu ini kebetulan atau enggak. Nah, ini jadi pertanyaan saya Pak Pur. Kenapa pada akhirnya itu di Salatiga? Kenapa nggak di Solo atau di Jepara atau di mana yang lebih jauh lagi, biar nggak sama-sama jauh semua? Kenapa harus Salatiga? Waktu saya coba cari-cari di literasi itu, yang ada hanya kata karena Salatiga itu netral. Apakah hanya sesimpel itu Pak penjelasannya Pak? Karena Salatiga netral atau ada yang lebih jauh lagi? Ya kalau dari literasi kan karena sini netral, dan kebetulan sini kemungkinan basis Belandanya kan juga kuat nggih pas di sini Pak. Mungkin secara literasi seperti itu. Cuma kalau dilihat dari sudut lain, saya kok menangkapnya gini Mas. Memang Salatiga itu kota yang sangat tua Mas. Seperti kita pernah mengupas di Prasasti itu kan sangat tua. Dan itu sebelum ada kerajaan-kerajaan besar, sebelum Majapahit pun bahkan sini kan sudah ada Mas. Apalagi Mataram Islam ini kan setelah Majapahit agak jauh Mas. Betul. Rentangnya jauh. Nah, itu pertama itu kota sangat tua. Otomatis kalau di sini kota tua, di sini dulu pernah ada kekuasaan ataukah itu kerajaan lama, otomatis sini itu juga yang menelurkan beliau-beliau yang akhirnya menjadi raja sana sini mungkin daerah-daerah itu kalau kita ke intinya aja Mas. Nah, anggap saja Salatiga itu cikal bakal beliau-beliau itu paling tidak lewatnya dari sini atau mbah-mbahnya dari sini Mas. Di saat contoh gampang gini aja Mas, di saat jenengan misalnya sedang pindah ke kota lain, di sana punya kehidupan di sana, dan keadaan jenengan lagi kacau dengan kehidupannya atau karir depresi, atau keluarga, pengennya pasti balik ke kampung halaman dulu. Jadi gini Mas, menurut pemahaman saya yang saya tangkap, kita kan dulu pernah mengupas nih yang di Prasasti itu kan eranya kan era yang sudah sangat lama Mas. Betul. Itu bahkan mungkin lebih lama dari Wangsa Sanjaya dan Salendra ya. Itu berarti dari sebetulnya ini kan udah kota yang sangat tua Mas. Dan di sini pun dulu mungkin ada kerajaan atau kekuasaan yang zaman Raja Banu itu. Dari sini pun banyak menelurkan tokoh-tokoh mungkin dari leluhur-leluhur beliau yang menguasai akhirnya di
Mojopahit atau pokoknya di sekitar Sebelum mereka ini ya. karena leluhurnya itu misalnya diumpamakan seperti gini Mas. Misalnya jenengan hidup di kota lain, di sana berkarir, berkeluarga, di sana baru ada masalah dengan keluarga yang sangat berat atau masalah dengan karir yang sangat berat. Akhirnya Mas Firman pun untuk mereda itu, aku tak kembali ke kampung halaman dulu, aku tak kembali ke tempat mbahku dulu, di sana mungkin aku bisa merenung, di sana mungkin aku bisa berpikir, karena energi mbah itu bagaimanapun tetap ada. Energi leluhur tetap ada. Nah, ini keputusan, ini bukan keputusan dari VOC untuk di Salatiga akhirnya itu, karena VOC lebih ngikut ke mereka karena ngikut ke keputusan beliau, karena kan memang pengen ada keuntungan di situ. Makanya dari beliau itu di Salatiga aja, karena itu tanah mbahnya, tanah leluhurnya. Nggak mungkin kalau pertemuan di sini nanti ada pertumpahan darah, karena orang dulu pun tetap bertata krama lebih baik. Ini tanah leluhur. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam peribahasa apa Mas yang Bangau itu, sejauh-jauh Bangau terbang akhirnya kembali ke sarangnya juga. Oh paham, saya mulai paham. Cuma waktu Pak Purwo itu bilang akhirnya mereka akan kembali ke tanah leluhur, jujur saya agak merinding Pak, karena yaitu ungkapan yang sangat luar biasa. Bisa dibilang bukan VOC yang akhirnya menentukan di sini, tapi mungkin mereka, tapi juga mungkin ada unsur bimbingan leluhur-leluhurnya. Nah, itu lebih ke biar tidak ada pertumpahan darah. Ya, karena satu ini kota asal leluhur-leluhur mereka, beliau-beliau, dan ya salah satu kota yang sangat tua. Betul. Kalau di sini saya mulai paham Pak, kenapa pada akhirnya di Salatiga, walaupun sebenarnya Salatiga juga nggak diuntungkan, nggak masuk ke perjanjian juga, tapi kok ada di Salatiga, ternyata ada unsur yang jauh lebih mulia kenapa harus Salatiga. Dan pada pesan moral penting untuk penulisan kita kali ini kira-kira apa Pak Pur? Yang jelas sejarah itu Mas, kita kembali ke sejarah, bagaimana kita belajar tentang sejarah, karena nilai sejarah itu akan menentukan kita kedepannya. Dari evaluasi, dari pembelajaran, dari sesuatu yang kurang pas, bagaimana kita memperbaikinya, atau sesuatu yang sudah baik kita tingkatkan ke depan. Lebih gamblangnya mungkin apa yang kurang di beliau-beliau di masa lalu, atau perjuangan beliau yang belum selesai, kita lanjutkan dengan hal yang lebih baik. Setelah ini nanti kita akan ada jelajah mistis. Jadi karena waktu juga udah larut malam, karena ternyata selain syarat akan sejarah dan betapa menunjukkannya beliau-beliau ini, di sekitarnya masih ada hal yang bisa dikupas ya Pak, ya, kayak mitos-mitos dan lain. Dan aura sini itu sangat kental dengan mistis. Karena mungkin gedung yang tua, dan mungkin lokasinya yang bisa dibilang yang memang menyimpan energi mistis ya Pak. Nanti kira-kira apa aja yang akan dilakukan Zulfa dan tim jelajah mistis? Nanti Pak Pur akan kayaknya melakukan sesuatu di sesi itu Pak ya? Iya, makanya sekarang aku mulai nyepak awak nih gitu. Waduh. Oke, Travel Nusantara sampai di sini dulu untuk sesi sejarahnya. Masih ada jelajah mistis, semoga dilancarkan. Amin. Oke, thank you. Salam budaya. Oke, selanjutnya kita akan di sesi jelajah mistis. Selalu ikuti kami tim Ekspedisi Pusaka Nusantara. Salam budaya.